Enggak? Ya boleh sih, meskipun kita juga bingung kan mau buat apa. Tapi kehilangan nggak ngasihnya? Enggak, apa artinya sih buat kita? Kalau emang itu berharga, ngapain disapu dibuang keluar, betul? Justru karena tidak berharga, sana, dah buang aja. Ya, diminta lagi, nah itu dia. Ya, nah bahkan guru hadis saya bilangnya kayak gini, Sol, kenapa Allah milihnya dunia dan seluruhnya dibandinginnya sama sebelah sayap nyamuk? Kenapa nggak debu? Kadang kan bagi kita debu mah dibuang kan, ya. Kenapa? Karena debu dikukum sampai satu truk bisa dijual sama toko bangunan, betul? Jadi masih ada nilainya, ya. Coba sayap nyamuk ibu kumpulin sampai satu truk, Bu. Buat apa? Ya, nggak ada artinya, beneran. Jadi yang ibu sedang lakukan, yang puasa berarti dia nahan lapar, yang dia sholat berarti ya harus pakai tenaga, energi, malam-malam lagi anak tidur dia bangun, tengah malam nyentuh air dingin, berwudu, dan segala macam pengorbanan, ya. Ngelakuin itu untuk Allah, terus kita ngukur-ngukur balasannya, mana nih toko saya belum rame-rame, mana nih dagangan saya belum laris-laris, mana nih uang saya nggak nambah-nambah. Nyambung. Sama seperti ya tadi ya. Sama seperti ada perlombaan. Hadiahnya dua. Yang satu dapat apa misalkan? Rumah lah ya, rumah mewah. Yang satu dapat pensil patah. Ibu juara. Mau dikasih hadiah untuk juaranya, silakan dapat rumah mewah. Juaranya malah bilang, gak mau, boleh nggak pensil patah aja? Orang kayak bingung, kan bagusan juara yang tadi satu, bagusan hadiah pertama, embung, saya sukanya pensil patah. Aneh ya menurut ibu? Aneh kan? Ya kayak kita udah jelas-jelas pengen ngejar ridhonya Allah, dan yang akan Allah sediakan nanti untuk kita itu jauh lebih nikmat daripada seluruh dunia dan isinya, kita mintanya dunia doang. Surga itu kalau kita mau bayangin kayak gimana, udah ditegaskan sama Allah, belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak terbayangkan dengan akal. Jadi silakan ibu bayangin surga tuh nikmatnya kayak gimana. Demi Allah, surga lebih nikmat dari semua yang kita bayangin. Karena kalau masih bisa kebayang, belum surga, Bu. Ya. Dan segala nikmat itu untuk kalian yang taat, tapi yang taatnya malah minta, nggak mau kalau bisa toko saya rame aja, udah cukup gitu. Nggak mau kalau bisa saya pengen dapat bonus aja dari bos saya, ya, nah lumayan lah 1 juta 2 juta, ya, enggak. Karena kalau misalnya itu yang diukur, kalau memang setiap beres sholat diganjarnya dengan transferan, ya kan, ya harusnya yang paling kaya Nabi, tapi enggak, iya betul beliau kaya, tapi malah dihabiskan lagi untuk sesuatu yang jadi lebih baik, sedekah. Bukankah 1/5 harta rampasan perang milik Allah dan Rasulnya? Tapi dihabiskan. Bukankah ketika menikahi Khadijah, maharnya kalau dirupiahkan tuh 20 atau 30 ekor unta tersebut setara dengan 2,5 miliar? Ya. Kaya, tapi enggak ninggalin harta, ya. Karena itu dia tadi ya. Salah kalau kita ngukur-ngukur ketaatan itu pakai dunia. Karena dunia mah bonusnya bagi yang suka dunia aja. Kalau misalkan kok dia memang nggak sholat, bahkan tidak berislam, ya, tapi dia kaya, apalagi ternyata emang orangnya suka sedekah, ya sudah ada balasannya. Tapi ya balasannya kan di dunia aja. Nah kita sejatinya lebih butuh balasan nanti di alam setelah kematian daripada sekarang. Kalau tidak, ingat tidak kisah Abdurrahman bin Auf? Suatu ketika beliau diundang makan, lalu nangis sambil makan. Ditanya dong sama tuan rumahnya, apa yang membuat engkau menangis? Dijawab, aku ingat sahabatku Mushab bin Umair. Yang nanya bingung, kenapa Mushab? Kenapa bingung? Karena memang itu, Mushab itu sahabat yang tadinya anak sultan, kaya, tampan, rupawan, selalu berpakaian bagus, wangi. Semenjak berislam, dicabut semua dunianya, tapi segitunya dalam dakwah. Yang pertama kali ngebuka Yastrib sampai akhirnya jadi Madinah, mau menerima Rasul, itu Mushab dengan 6 orang pemuda, 6 orang saja, ya, mimpin duluan.
sampai akhirnya nanti mereka siap untuk menerima, ya. Makanya nanti kan urutan datangnya ke Madinah itu pertama Mus'ab duluan sama Ibnu Maktum, ya. Ibnu Umi Maktum. Lalu selanjutnya yang datang berikutnya adalah Bilal bin Rabah sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu selanjutnya Umar bersama dengan 20 orang sahabat lainnya, baru Rasul dan Abu Bakar, ya. Nah, itu yang ngebuka duluan adalah Mus'ab. Tapi bagi si yang nanya nggak ngerti, ini gimana ceritanya? Engkau adalah salah satu orang terkaya yang pernah kami temui. Kau datang ke Madinah tanpa punya apa-apa, tapi setelah 3 bulan di Madinah, engkau jadi manusia kedua terkaya di situ. Waktu 3 bulan pertama, ya. Dan waktu ninggalin Mekah dikasih pilihan kan sama orang-orang kafir Quraisynya. Pilih, kamu kalau pengen tetap pergi ke Madinah, ikut sama Rasul, semua hartamu tinggalin, cuman baju yang nempel di badan. Tapi kalau kamu tetap di Mekah, kami akan jadikan engkau derajatnya lebih tinggi dari kami semua, dimuliakan, ya. Kalau perlu bisnis semua harus lewat kamu, nggak apa-apa, biar kamu lebih kaya. Yang penting kamu jangan ikut Rasul, ya. Tapi ternyata kita tahu beliau tetap berangkat, pakai baju yang nempel di badan doang. Istrinya ditanya oleh kafir Quraisy, hei istrinya Abdurrahman, kalau kamu mau ikut suamimu, silakan. Tapi sama, bawa yang nempel baju di badan aja. Tapi kalau kau untuk tidak ikut, semua harta suamimu buat kamu. Kalau ibu ada di posisi beliau, pilih yang mana, Bu? Insya Allah. Pilih mana? Ikut suami atau dapat harta suami? Tergantung kok suaminya punya duit berapa. Itu kan pertanyaan ibu, ya. Insya Allah. Ya udah, kasih gambaran ya Bu, ya. Menurut beberapa riwayat sejarah, ini waktu wafatnya, bukan momen terkayanya. Abdurrahman bin Auf itu menyisakan uang tinggal sekitar 6.212 miliar. Bahkan ada pendapat yang menyebut, oh enggak, itu salah hitung, beda nolnya, tapi lebih tepatnya 6.212 triliun. Nah, apa yang? Bagaimana Bu suami akan 6.000 triliun Bu? Suami ya soleh. Karena kalian sudah soleha, kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul hajat. Baik, lanjut. Baik, singkat cerita, akhirnya Abdurrahman pergi ikut Nabi, ya. Lalu dalam waktu 3 tahun saja, begitu nyampe bukan kan dipersaudarakan dengan orang terkaya di situ, namanya Sa'ad bin Robi, ya, dari orang Ansor radhiyallahu anhu. Dikasih pilihan kan, tahu kan kisahnya kan, setengah hartaku untukmu, ya, aku punya rumah, harta semua setengahnya untuk, bahkan mohon maaf, di saat itu Sa'ad bin Robi punya 2 istri, maka pilih mana yang lebih kamu sukai, aku ceraikan, selesai masa idahnya kamu nikahi. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Semoga Allah memberkahimu dan keluargamu. Tolong tunjukkan saya di mana pasar. Selesai, ya. Maka mulai beliau jualan, pertamanya jualan minyak samin, ya. Lalu setelah selesai 3 bulan, ya udah jadi orang kedua terkaya. Balik lagi. Ditanya lagi, kenapa engkau nangis ingat Mus'ab bin Umair? Sedangkan yang kami tahu Mus'ab bin Umair adalah sahabat Nabi yang semenjak ikut Nabi, dunianya diambil semuanya. Kata kasarnya mohon maaf, jatuh miskin. Sedangkan engkau, wahai Abdurrahman, engkau orang terkaya, ya. Kenapa engkau iri dengan beliau? Apa jawabannya? Lihatlah bagaimana Mus'ab bin Umair berislam. Justru karena dia diambil seluruh dunianya, maka bandingkan dengan diriku, aku setiap hari berdoa, takut, ya Allah, jangan kau biarkan seluruh amal solehku dibalas dalam bentuk kayaknya diriku di dunia. Beliau takut mati, meninggal, pulang ke hadapan Allah, lalu Allahnya malah berkata, hai Abdurrahman, seluruh amal solehmu sudah kubalas dalam bentuk betapa kayanya dirimu di dunia. Tidak ada lagi balasan untukmu di sini. Nangis, gak mau, ya Allah, hamba gak butuh dibalas di sini. Jangan balas di sini, nanti hamba butuhnya nanti di sana. Sedangkan beliau melanjutkan, tolong kalian ingat siapa Mus'ab. Semenjak berislam dengan amalan yang lebih luar biasa dariku, ia malah diambil seluruh keduniaannya. Bahkan meninggalnya mengenaskan. Di perang Uhud ingin
punya amanah luar biasa memegang panji Rasulullah, bendera tauhid bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bendera Aroya. Ketika ingin direbut oleh musuhnya, tangan kanannya ditebas, diambil dengan tangan kirinya ditebas buntung dua tangannya. Lalu dengan kedua tangan yang sudah buntung berusaha memeluk bendera tersebut agar tidak jatuh ke tangan musuh atau ke tanah. Meninggal dengan kedua tangan terlepas. Dan ketika Rasul menemui jenazahnya, berguncang, Masya Allah, lalu pengen ditutupin pun gak ada apa-apa, cuman ada sehelai kain burdoh selimut berbulu yang kalau kepalanya ditutup kakinya kelihatan, kakinya ditutup kepalanya kelihatan. Akhirnya Rasul putuskan tutup kepalanya, kakinya ditutupin pakai daun. Dia balik lagi pertanyaannya, Masya Allah, kalau Mus'ab bin Umair beramal segitu baik tapi tidak dibalas sedikit pun dengan nikmat dunia, bisa kalian bayangkan surga senikmat apa yang menanti dirinya? Itu yang membuat Abdurrahman menangis. Ya, sedangkan kita makan kalau bisa, ya Allah udah sholat duha nih, mana nih pelanggan nih, belum pada datang nih, enggak ya. Ya Allah udah sedekah, dicatat hari ini sedekah 100.000, Allah utang 700 kali lipat, berarti Allah harus ganti 700. Sampai ada bukunya, kayak sampai difilmin dulu ya, acara Ramadan Bang Madid siapa ya, orang terlanjur kaya katanya ya, ada film ya, hitungan hari ini sedekah ke orang miskin 100.000, Allah utang segini, ya Allah ya, namanya kayak komedi tapi enggak, Masya Allah. Lihat, sehingga beliau masyhur ya kisah-kisahnya ya. Suatu ketika beliau mendapat peluang untuk miskin ya, karena beliau dapat info dari sahabat yang lain bahwa kamu memang ahli surga, termasuk 10 sahabat yang dijamin surganya, tapi masih surganya belakangan 500 tahun lebih lama. Kenapa? Hisab kan. Sebetulnya hisab tuh nggak berbahaya. Hisab baru jadi bahaya kalau kita salah ngegunainnya. Contoh, punya uang ibu, uangnya benar-benar ibu pakai untuk amal soleh, selamat ibu dari hisab, walaupun iya hisabnya lama. Yang repot kan udah mah sedikit, tapi dipakainya enggak. Nah ini repot ya. Maka suatu ketika, ingat riwayat yang ini, ketika ada suatu negeri yang panen kurmanya busuk semua, terancam kelaparan mereka karena nggak bisa dijual, maka diborong oleh Abdurrahman bin Auf dengan nominal harga yang sama dengan kurma normal. Rugi dong, dorong semuanya, dibawa kurma busuknya. Alhamdulillah, hamba miskin, senang ya, jadi miskin teh bahagia ya. Tapi tidak lama setelah sampai kediamannya, ada utusan yang mengetok pintunya. Dibuka, ada apa? Kami utusan dari suatu negeri, yang di negeri kami sedang terkena wabah penyakit. Kata tabib di negeri kami, obatnya hanya satu, yakni kurma busuk, dan kami dapati seluruh kurma busuk di negeri tersebut sudah kau borong semuanya, maka tolong izinkan kami membayar 10 kali lipat dari yang telah engkau keluarkan, silakan diterima. Gagal maning bu miskinnya ya, karena emang ada orang yang diuji nggak boleh miskin, ada bu ya, ada ujiannya, terserah Allah kan mau nguji hambanya dengan cara apa. Lihat ya, oh jangan tanya sedekahnya bu. Abdurrahman itu bu, 1/3 kota Madinah pernah disedekahi beliau, 1/3-nya lagi pernah ngutang ke beliau, 1/3 lainnya pernah utangnya dilunasin sama Abdurrahman. Satu kota kena semua duitnya beliau. Nah, ini pun meninggal masih nyisain duit segitu. Gimana orang sampai mau kayak gitu? Punten bu ya, karena udah sadar betul ya bahwa dunia dan seluruh isinya senda gurau ya. Jadi tahu apa yang prioritas. Gini lah bu, ibu punya anak SD, dia obrolannya aneh. Anak ke SD lain cuman berbicara nanti sore mau jajan apa, udah hari itu doang. Ini anak SD mikirin, saya nanti SMP di sini, SMA di sini, terus saya pengen ambil IPA, kuliahnya pun jurusan ini, dan saya udah pilih kampusnya ya, kampusnya di situ, karena nanti di situ prospek pekerjaannya saya akan masuk ke. Wah, apa-apaan ini anak? Dianggap pinter nggak bu? Segitu baru mikirin masa depan 20 tahun ke depan. Kalau ada orang yang mikirin lebih dari 20 tapi masa abadinya nanti setelah kematian, masa tidak lebih pintar? Bukankah itu yang Nabi sebut paling pintar? Yang paling banyak mengingat kematian dan juga
paling banyak mempersiapkan bekal untuk hari tersebut. Ya, sok pilih lagi Bu, pilih lagi. Bu pasang internet gak di rumah? Misal ya, kalau per bulan Bu 500.000 misal. Kalau per tahun 1 juta. 500.000 sama 1 juta murahan mana? 500.000 sama 1 juta murahan mana? Kok 1 juta? 500.000 ya. Perlu diperagain pakai duit beneran kayak baru melekin ya. Murahan 500.000. Tapi ibu pilih yang mana Bu? 500.000 per bulan atau 1 juta setahun? 1 juta. Iya. Padahal kan 500.000 lebih sedikit tuh, kayak gitu. Ya, kita bagi orang yang sudah paham itu, Bismillah, mau berbuat apa-apa. Bahkan kalau dia dizolimi dan bagaimanapun macam, dia udah tahu sadar ini akhirat di depan mata. Dijahatin, nggak rugi. Yang rugi kan yang berbuat zolim. Yang dalam Islam yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Gara-gara ini bisa jadi ada dosa saya yang belum bisa kehapus, ibadah segitu-gitunya, sholat lupa rokaat melulu, istighfar jarang, sedekah diirit-irit, tapi pengen ke surga. Kadang cita-citanya nggak nanggung. Saya mah pengen ke surganya tetanggaan sama Nabi. Malaikat juga geleng-geleng. Apa amalannya ini orang? Ya. Tapi Allah mau tolong, tahu-tahu ada yang jahatin, lumayan gugur dosa. Ya. Atau bisa jadi Allah pengen ngangkat derajat seseorang, tapi ibadah kita segitu-gitunya. Nggak kayak Imam Ahmad misalkan sehari semalam sholatnya 300 rakaat. Kalau sedang sakit hanya 150 rakaat. Ibadah kita nggak segitu, Allah pengen angkat derajatnya. Gimana? Ada tetangga julid, ya. Ada teman kerja yang fitnah. Dia udah sadar, marah, dia tahu, ya. Tidak marah, gak nyelesain solusi. Apalagi bisa jadi ini jadi jalan saya tambah dekat ke surga. Udah, coba, ya. Kalau ibu nonton film, ini orang kok banting tulang, bak-bak, jungkir balik, ternyata di akhir film ternyata dia dapat imbalan 2 triliun, misal. Kan bikin kita mikir, pantesan dia rela, ya. Tapi ketika kita mikir lagi, para nabi, ibu ya, atau orang soleh terdahulu, soleh, iya, pahala banyak, dosa terampuni, ujian lebih berat daripada kita. Tapi dijahatin kayak gimana, tetap jadi orang baik. Mereka belain apa sih? Ditransfer gitu sama Allah 2 triliun mas? Enggak kan? Enggak. Ada yang dibuang ke sumur sama saudaranya, dimakan ikan paus, dipenjara gara-gara fitnah wanita. Ada yang penyakit kulit sekujur tubuh 18 tahun, ada yang meninggalnya digergaji, belah dari ubun-ubun sampai selangkangan. Coba, ya, belain apa? Ngapain mereka tuh? Udah sadar betul, ternyata bahagia tuh adanya pada yang Allah suka, bukan yang kita suka. Sok jujur, berapa kali keinginan kita dikabul, tapi belum bahagia juga. Kayak itu aja sebetulnya ya, sederhana. Sehingga kalau saya kirim sesuatu yang jauh lebih jauh, Bismillah, nggak apa-apa. Maka sebelum ke Yunda, pesan akhirnya, tolong paksakan diri ya. Semua orang yang bisa menggapai surganya Allah, bahkan jadi mulia fid dunya wal akhirah, mereka semua punya satu persamaan, memaksakan diri untuk takwa. Lagi futur, dan futur bisa terjadi kepada siapa saja, ya. Tapi paksain. Malas ngaji, paksain ngaji. Malas sholat, paksain sholat. Malas taklim, paksain taklim. Kenapa? Karena lebih baik memaksakan diri ke surga daripada sukarela ke neraka. Betul? Kita sengaja maksiat kan sama aja kayak sukarela ke neraka, betul? Kita punya peluang loh untuk nolak maksiat, tapi malah ngelakuin. Kita juga punya peluang untuk taat, tapi nggak ngelakuin. Kayak sudah ya, nggak rugi. Bismillah. Semoga Allah kuatkan dengan kita untuk bisa terus tambah takwa kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Amin sawab. Tepuk tangannya boleh Bu untuk Masya Allah. Quotes yang kita garis bawahi, Masya Allah, lebih baik bergema Bu. Lebih baik memaksakan diri untuk bisa sampai ke surga daripada sukarela berada di neraka. Masya Allah. Allahu Akbar. Ibu-ibu ini kayaknya Bu ya, dari tadi Bu ya lihat ada yang semangat, ada juga yang udah nguap-nguap. Ngantuk nggak Bu?
Yang benar. Yang benar nih, yang belakang masih aman? Nah, kita charge dulu keimanan kita, semangat kita. Boleh sama-sama kita zikir dulu, Bu? Karena kata Allah, ala bidzikrillah itatma'innul qulub. Quran surat 13 Ar-Ra'd ayat 28. Hanya dengan mengingat Allah, maka hati kita menjadi tentram, tenang. Untuk apa sih kita datang kajian? Untuk menggapai ridha Allah. Walaupun kadang-kadang kita datang kajian tuh nyari apa, Bu? Nyari tenang. Betul nggak, Bu? Jawab hadirin. Betul nggak, Bu? Ya. Mau semangat? Kalau orang yang semangat itu duduknya tuh beda. Ada orang yang duduknya tuh udah mulai begini, itu udah kurang semangat tuh, udah kurang motivasi tuh kalau kata AA. Ya, dari tadi Yunda ngeliatin, karena Yunda suka mengamati orang. Jadi ada yang duduknya begini, ada yang sudah mulai begini, ada yang udah mulai begini-begini. Ya, mungkin sedang fokus, tapi Bismillah, ini hari Jumat. Ini hari Jumat adalah hari yang penuh dengan keberkahan. Bahkan dikatakan ini adalah hari raya bagi seluruh umat muslim. Namanya hari raya harus bahagia, harus semangat. Ibu-ibu, kalau Yunda minta keridhoannya untuk berdiri, boleh nggak? Boleh? Oke, yuk kita berdiri. Bismillah. Nih ibu-ibu ini harus banyak bergerak. Kalau nggak ngantuk, sayang. Ya, sakit badan kalau nggak bergerak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Ya, rapi-rapiin dulu tuh. Pegel-pegel tuh, encok udah mulai tuh kelihatan ya. Nah, udah mulai begini. Sakit lutut, sakit hati, sakit kantong. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bu, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, apa kata Allah? Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Adakah keinginan ibu-ibu ingin membersihkan diri? Jawab. Pengen bersih hati? Pengen tenang hidupnya? Pengen bahagia? Pengen dimuliakan Allah? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Maka orang-orang yang ingin dibahagiakan oleh Allah, mereka adalah orang yang senang sekali membersihkan dirinya. Kalau orang senang membersihkan diri, senang membersihkan hati, senang berzikir, bertobat kepada Allah, maka dia akan dibimbing oleh Allah, dijauhkan daripada kesesatan. Bismillah, kita bareng-bareng. Bu, kita mulai dengan istighfar. Siap? Siap. Tangan kanannya mana? Angkat tangan kanannya, nggak usah takut bau kelek karena ini pakai AC ya. Tangan kanan pegang dada sebelah kiri karena di sini tempatnya hati-hati dengan hati, pintar-pintar menjaga hati. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging yang kalau daging tersebut baik seluruhnya, baik pikirannya, baik ucapannya, baik tingkah lakunya, baik langkah kakinya, itu disebut adalah kolbi. Maka bismillah, kita hari Jumat yang penuh barokah ini sama-sama beristighfar dulu. Sudah siap? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah. Bareng-bareng. Rabbal baroya. Bareng-bareng. Astaghfirullah minal khotoya. Sekali lagi. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Ayo bareng-bareng, Bu. Ya Allah, Engkau mengetahui dosa-dosa kami, ya Allah. Engkau mengetahui kami malas minta ampun kepadamu, ya Allah. Hari ini dengan kesadaran diri kami, ya Allah,
dosa-dosa kami ya Allah. Kami datang hari ini kepadamu ya Rob. Inilah diri kami yang penuh dosa ya Rob. Engkau tutupi dosa-dosa kami ya Allah. Engkau mencintai kami semua ya Allah. Jadikanlah kami orang yang pandai bersyukur ya Rob. Jadikanlah kami orang yang pandai selalu bertobat ya Allah. Ya Allah, kuatkan langkah kaki kami di jalan hijrah ini ya Allah. Astaghfirullah. Telah lama kami tidak mengeluarkan air mata taubat ya Allah. Betapa keras hati kami ya Allah. Kami yang jarang ridho pada takdir-Mu ya Allah. Ampuni kami semua ya Rob. Astaghfirullah. Dengarlah ya Allah suara rintihan taubat kami ya Allah. Di hari Jumat yang penuh berkah ini ya Allah, bukakan pintu-pintu langit-Mu, bukakan pintu-pintu ampunan-Mu ya Allah, kepada kami yang serius ingin memohon ampun atas dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, siapapun yang memiliki hajat ya Allah, mohon kabulkanlah apa yang menjadi hajat-hajat kami ya Allah. Mohon sayangilah kami ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah. Istiqomahkanlah kami ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah hari Jumat. Kalau kita bersolawat kepada Rasulullah sekali, Rasul balas 10 kali, bahkan berkali-kali lipat. Mari sama-sama kita bersolawat untuk Rasulullah Muhammad SAW. Bayangkan kita tak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi kita mencintai beliau. Sebagaimana beliau tak pernah bertemu dengan kita, tapi di akhir hayat beliau ketika menjelang wafat, siapa yang beliau sebutkan? Ummati, ummati, ummati. Siapa itu ummati? Itu adalah umatnya Rasulullah. Kita adalah umatnya Rasulullah. Tak pernah beliau bertemu dengan kita, namun sudah merindukan kita berabad-abad tahun yang lalu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bareng-bareng ibu-ibu. Sallallahu ala Muhammad. Bayangkan Rasulullah menyaksikan pertemuan kita hari ini. Rasulullah begitu bahagia melihat umatnya pergi ke majelis ilmu. Rasulullah menunggu kita nanti di Telaga Kausar untuk menyelamatkan umatnya satu persatu. Rasulullah berbangga dengan banyaknya jumlah kaum muslimin dan muslimat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad. Kami rindu kepadamu ya Rasulullah. Kami tahu yang kami alami tidak lebih berat daripada ujian yang engkau alami ya Rasulullah. Engkaulah yang menjadi teladan dan panutan dalam hidup kami ya Rasulullah. Berikanlah syafaat kepada kami umatmu ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu
wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Berbahagialah yang mengeluarkan air mata tobat. Mudah-mudahan itu menjadi penggugur dosa-dosa kita dan peninggi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada bunda-bunda, dipersilahkan untuk duduk kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi orang baik itu bukan dikasih harta, bukan dikasih mohon maaf untuk laki-laki, bukan dikasih tambahan wanita, walaupun kepengen banget kadang-kadang yang laki-laki ini sebagian ingin poligami, bukan dikasih tambahan wanita, bukan dikasih kebahagiaan dunia. Tapi kalau Allah menghendaki ibu-ibu jadi orang baik, lihat redaksi hadisnya, yufaqihu fiddin. Dipahamkan Allah ibu-ibu pada agama ini. Bersyukur nggak Bu berada di majelis ilmu? Mudah-mudahan itu teh tanda-tanda dari Allah, kita sedang dikehendaki oleh Allah jadi orang baik. Betul? Kepengen nggak Bu jadi orang baik? Apa cita-cita ibu? Sekarang usianya mungkin sudah tidak lagi muda. Apa sih cita-cita terbesar ibu? Menggapai ridha Allah, ingin masuk surganya Allah bersama dengan keluarga sampai ke tempat yang abadi kekal selamanya. Betul? Untuk kesana syaratnya kudu jadi orang baik. Sederhana saja Bu, kita hidup pengen jadi orang baik supaya Allah ridho. Betul nggak Bu? Betul. Ada di sini yang mau jadi peran antagonis? Walaupun kita itu peran antagonisnya, betul? Siapa yang lebih suka marah-marah sama suaminya? Siapa yang lebih sering marah-marah sama suaminya, Bu? Kagak ada yang mau ngaku, Mata Yunda. Siapa yang paling baik sama suaminya, Bu? Ujung. Masya Allah. Jadi yang peran antagonis suami, Bu. Mau seantagonis apapun suami ibu-ibu nggak bakal ngalahin antagonisnya Firaun. Firaun segitu antagonis, segitu zolim saja masih didatangkan oleh Allah dua nabi untuk mendakwahkannya. Nabi Musa dan Nabi Harun. Didakwahkan oleh dua nabi loh Bu, dengan kalimat yang lemah lembut. Maka kalau suami kita di sini ada yang sudah mulai mengarah ke Firaun, jangan langsung dimarahi. Jangan langsung apa Bu? Diambeki ya Bu ya. Jangan langsung suruh tidur di luar gitu ya Bu ya. Karena apa? Tidak ada yang mengalahkan kezoliman Firaun. Bahkan kezoliman Firaun saja didatangkan dua nabi loh Bu. Dua nabi, Nabi Musa, Nabi Harun, Allah pilih untuk datang kepada Firaun, berdakwah dengan lemah lembut kepada Firaun. Kabar gembira yang pertama, berbahagialah ibu-ibu yang senang healingnya ke majelis ilmu. Itu teh ciri-ciri sedang dikehendaki Allah, ibu-ibu jadi orang baik, bahagia. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Ya. Yang kedua, kabar buruknya. Tadi sudah kabar baik, betul? Sekarang kabar buruknya. Tidak semua orang yang duduk di majelis ilmu itu mendapatkan keridhaan Allah. Ya. Tidak semuanya. Orang yang bagaimana Bu yang duduk di majelis ilmu, ya, malaikat memintakan ampun untuknya, bahkan hewan-hewan yang ada di laut, tumbuh-tumbuhan ikut memintakan ampun untuknya. Orang yang bagaimana? Yang berada di majelis ilmu. Yang pertama, dia datang ke majelis ilmu, niatnya lurus karena Allah. Pengen cari ridha Allah, bukan pengen cari jodoh. Ada yang belum menikah di sini? Kagak usah malu-malu, Dek. Angkat tangannya yang belum menikah. Kita doakan ya Bu Ibu, ini adik-adik kita semoga mendapatkan jodoh yang soleh. Kayak Ko Denis mau? Pohon diperhatikan
perhatikan kalimat saya, kaya, bukan kodenis ya, kaya. Ya, kita doakan ya ibu-ibu, adik-adik kita ini mudah-mudahan diberikan jodoh yang saleh, ahlul Quran, hafiz Quran, adalah seorang dai yang bisa membimbingnya menuju surga. Amin. Paling ke mana nih suara aminnya para jomblo? Amin. Didoakan sama ibu-ibu yang soleha, insya Allah diijabah Allah. Amin ya rabbal alamin. Kabar buruknya adalah, coba ibu-ibu dan adik-adik teman-teman di sini lihat Quran surat Al-Mulk ya, yang selalu kita baca sebelum kita tidur, ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya, ayo ada yang salah tadi. Ya, coba dilihat lagi Qur'annya. Ya, alladzi khalaqal mauta wal haya. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang paling baik amalnya? Ini bukan berita horor ya, tapi ini adalah suatu peringatan dari Allah. Allah menciptakan mati dan hidup, Bu. Ibu-ibu sekarang hidup dulu baru mati. Tapi menariknya, kenapa di Quran surat Al-Mulk ayat kedua redaksinya dituliskan alladzi khalaqal mauta wal haya? Ada yang bisa jawab? Ada yang tahu jawabannya kenapa disebutkan alladzi khalaqal mauta wal haya, bukan haya wal mauta? Padahal kan kita hidup dulu baru mati. Tapi di situ disebutkan maut baru haya, mati dulu baru hidup. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Ada lagi yang bisa menambahkan? Karena jawabannya kehidupan yang sebenar-benarnya baru akan kita mulai itu setelah kematian. Apakah sekarang kita tidak benar-benar hidup? Hidup, tapi di sini untuk beramal. Hidup, tapi di sini adalah ladang ujian. Capek enggak, Bu? Capek. Tapi dari situ kita dapat pahala. Dari situ kita dapat penggugur dosa. Ya, karena Allah sedang menguji kita, sedang mengeliminasi, ya, sedang mencari tahu siapa yang terbaik umatnya ini, siapa yang terbaik hambanya ini. Ya, misal kita ikut kontes, Bu. Kontes apa lah misalnya, Bu? Kontes memasak ya, karena ibu-ibu semua di sini. Kalau dalam kontes memasak pasti ada ujian, betul, Bu? Ujian masak ya. Ayo masak nasi tumpeng. Dari situ bisa dinilai siapa yang paling bagus, paling enak. Yang lain tereliminasi sampai ketemu nanti calon-calon chef yang terbaik. Begitupun dengan kehidupan ini, ibu-ibu sekalian dan adik-adikku sekalian. Dalam kehidupan ini, Allah itu sedang melihat kita. Allah sedang mengawasi kita. Allah sedang mencari tahu siapakah di antara kita mana yang benar-benar hamba Allah. Bukan hamba dunia. Bukan hamba suami, bukan hamba jabatan, bukan hamba popularitas, bukan hamba pujian. Tidak penting itu semua, Bu. Bu, dipuji sama dicaci sama nggak, Bu? Sama aja, berlalu, betul nggak, Bu? Cuman kan bedanya kalau dipuji seneng, dicaci nyelekit gitu ya, Bu. Sakit Teh Yunda, sakitnya tuh di sini kan gitu. Aku sakit tapi tidak berdarah Teh Yunda, kan gitu. Padahal sama aja. Bahkan ulama kita yang terdahulu, mereka lebih senang kalau ada yang caci. Kenapa? Orang caci kita dapat keuntungan yang pertama, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Yang kedua, kalau
misalnya ya yang diucapkan oleh mereka itu tidak benar, maka apa Bu? Ketika kita bersabar, kita dapat pahala sabar dari Allah Subhanahu wa taala. Enak nggak Bu dicaci? Enak. Tapi kalau kita dipuji, besar kemungkinan kita jadi orang yang ujub. Betul nggak? Sombong, ujub, sombong, iri, dengki, itu teh semuanya penyakit hati. Orang kalau kena penyakit fisik mau ngaku nggak Bu? Jawab ibu-ibu. Orang kena penyakit fisik ngaku nggak Bu? Misal contoh, Yunda kasih contoh seperti ini. Ibu-ibu datang ke dokter karena ibu-ibu sakit perut, oke? Sakit apa Bu? Sakit perut ya, bukan sakit hati. Sakit perut. Datang ke dokter, ditanya sama dokternya, apa keluhannya? Ibu-ibu jawab nggak? Oh nggak mau janganlah, jangan sampai tahu keluhannya, kan nggak mungkin ya Bu. Pasti dikasih tahu, oh perut bagian kanan saya sakit, saya mual, saya muntah, perut saya nyeri di bagian bawah. Kita kasih tahu nggak Bu keluhannya? Ya. Kalau orang kena penyakit hati, mau nggak jujur terhadap dirinya kepada orang lain? Saya teh suka gibah Dok. Saya teh suka iri sama Teh Yunda Dok. Ya kan? Saya teh nggak seneng Dok ngelihat tetangga saya, mau nggak ngaku Bu? Saya teh suka julid Dok, apalagi kalau misalnya ada yang viral-viral, saya komentari Dok, gitu. Ya, saya nggak terima Dok kalau misalnya saya dicaci, saya langsung bales, tipukin pakai batu. Mau nggak ngaku kayak gitu Bu? Kagak bakal. Ya, itulah yang membedakan orang yang kena penyakit fisik sama orang kena penyakit hati. Lebih bahaya mana? Hati. Makanya dari tadi di awal kita sedang membersihkan hati kita. Karena apa Bu? Jangan sampai ketika kita sudah berada di ranah hijrah ini, kita merasa orang yang paling benar. Jangan sampai kita merasa sudah paling solehah. Jangan paling kita merasa, oh ilmuku udah lebih tinggi. Ceramah Teh Yunda sama Kode ini sudah sering saya dengar. Nauzubillah. Penyakit yang paling sering dihadapi oleh beberapa orang yang sudah hijrah itu adalah penyakit sombong. Dan penyakit sombong ini, berita buruknya, inilah penyakitnya iblis, sehingga dia dikeluarkan daripada syurga. Apa kalimat sombongnya iblis? Apa kalimatnya, ada yang tahu? Ketika Allah menyuruh iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, apa kalimatnya Bu? Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah. Lebih bagus api lah daripada tanah, kan gitu. Kita sering nggak ngomong kayak gitu Bu? Oh sering banget. Ngapain gabung majelis taklim itu? Jelas-jelas majelis taklim itu mah masih awal-awal. Aku mah udah belajar kitab Teh Yunda. Biasa ibu-ibu nih, ya. Tapi nggak ada di sini Bu. Ya, insya Allah nggak ada di sini. Ada. Hati-hati penyakit sombong. Inilah yang menyebabkan iblis dikeluarkan Allah daripada syurga karena merasa lebih tinggi dari yang lain. Ya, ingat ibu-ibu, dunia ini hanya sementara. Tempat kita yang abadi adalah kampung akhirat. Mau cari apa sih Bu di dunia ini? Cari anak, misalnya nih kayak Yunda sama Koko belum dikaruniai keturunan, pasti pengen keturunan. Baik, nanti kita kasih ayatnya. Misalnya nih, yang ikhwan yang belum nikah, pengen apa sih dunia ini, kok kayaknya kerja dari pagi sampai petang, kayaknya rumit sekali kehidupannya. Ternyata pengen nikah, lagi ngumpulin bekal nikah. Apalagi, ibu-ibu kerja bagi waktu antara ngurus anak dan suami, sambil kerja juga di kantor, ya, babak belur, capek, pegel-pegel. Ngejar apa sih Bu? Ngejar harta benda yang bertumpuk-tumpuk, mobil, rumah mewah, supaya dapat pengakuan dari yang lain. Betul apa betul Bu? Ya, coba silahkan dibuka Quran surat Ali Imran ayat 14-nya. Capek kita nyari keturunan, kita kepengen wanita untuk kita nikahi, kita kepengen harta benda yang bertumpuk-tumpuk.
Ini ada Allah jelaskan di Quran surat Ali Imran ayat 14-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang dia inginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk-tumpuk dalam bentuk emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak, sawah ladang, dan lain sebagainya. Itulah kesenangan hidup di dunia. Namun wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah lah tempat kembali yang paling baik. Ini dilanjutkan lagi, coba silahkan ibu-ibu buka Quran surat Al-Kahfi ayat 46-nya. Supaya kita ini sadar, ternyata dunia ini nggak ada apa-apanya. Di sisi Allah itu yang mahal, surga itu yang mahal, makanya hadiahnya bukan piring cantik. Kesabaran ibu-ibu menghadapi pasangan, hadiahnya bukan piring cantik. Kesabaran para yang masih jomblo dalam menanti jodoh, menjaga diri untuk tidak pacaran, itu besar pahalanya. Makanya nggak dikasih piring cantik, tapi nanti dihadirkan jodoh terbaik di waktu yang paling baik menurut Allah. Coba dibuka lagi Quran surat 18 Al-Kahfi ayat 46-nya. Supaya kita sadar, di dunia ini cuman beramal saja, ya. Al-malu al-banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, perhiasan. Tetapi amal kebaikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Bu, kepengen gak yang belum punya harta jadi orang kaya, betul? Pengen gak? Boleh gak jadi orang kaya, Teh Yunda? Boleh banget. Karena dalam Islam ini butuh beberapa komponen. Ada ulil amri, ada pemimpin yang amanah. Kita juga butuh ulama, ya. Ulama yang benar-benar takut kepada Allah, ikhlas dalam menyampaikan ilmunya Allah. Kita juga butuh agnia, para orang-orang kaya yang rajin bersedekah, dermawan, menginfakkan hartanya di jalan Allah, betul? Jadi boleh nggak jadi orang kaya? Boleh, silahkan. Tapi ingat, jadi orang kaya yang hartanya bisa dinikmati kaum muslimin, bermanfaat untuk kaum muslimin. Boleh punya anak, bagus, karena disebut itu adalah perhiasan. Boleh punya harta, bagus, itu adalah perhiasan. Pertanyaan Yunda gini, ibu-ibu semuanya ada yang pakai gelang emas? Angkat tangannya, ada yang pakai gelang emas nggak di sini? Nggak bakal Yunda minta, tenang aja. Ada yang pakai gelang emas? Ada, baik. Ibu-ibu yang pakai gelang emas cantik nggak? Cantik dong, betul nggak? Cantik lah. Kalau nggak cantik nggak mungkin dibeli, betul? Betul. Baik, pertanyaan Yunda. Yang pakai gelang emas cantik,
yang tak pakai gelang emas bisa cantik juga nggak? Bisa. Karena itu perhiasan saja, bukan suatu kebutuhan, betul? Betul. Di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 46 ini, mohon diingat, harta itu perhiasan. Tak punya, tak menjadi masalah, tetap bisa ke surga. Anak-anak itu perhiasan, mohon maaf, tak punya anak pun masih bisa ke surga. Ya, namun ini catatan garis bawahi, namun kebaikan amal soli yang terus menerus engkau kerjakan, amal ya, amal soli, kebaikan yang terus menerus engkau kerjakan itu lebih baik pahalanya di sisi Allah dan lebih baik untukmu menjadi harapan. Jadi jangan sedih yang nggak punya harta. Ini kabar gembira untuk yang kurang-kurang harta. Kabar gembira untuk kami mungkin yang belum memiliki keturunan. Kenapa? Karena kata Allah, yang aku cintai itu bukan hartamu. Yang aku cintai itu bukan keturunanmu. Yang aku cintai adalah amal solihmu, kebaikanmu. Mau nggak kamu nolongin orang? Mau nggak kamu berlaku adil kepada orang? Mau nggak kamu tetap melakukan sesuatu yang terbaik walaupun nggak dibalas baik sama orang tersebut? Terus saja amal. Ilmu baru jadi manfaat kalau ilmu itu diamalkan. Rumusnya 2, I-A, ilmu, amal. I-A, ilmu, amal. Bareng-bareng ibu-ibu, I-A, ilmu, amal. Tambahin 1 lagi, I, ikhlas. Ilmu, amal, ikhlas. Ilmu, amal, ikhlas. I, ilmu, amal, ikhlas. Lakukan, lupakan. Hari ini kita melakukan kebaikan. Hari ini kita udah nolongin orang lain, dia nggak bales, dia nggak terima kasih, lupakan saja. Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan. Insya Allah sudah ada catatannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apalagi yang berharga dari dunia ini, Teh Yunda? Nggak ada yang berharga selain di sini hanyalah mengumpulkan amal, Bu. Teh Yunda boleh nggak bermain di dunia ini? Kan dikatakan dunia hanyalah permainan, silakan bermain. Tapi kalau Yunda belajar sama guru-guru, silakan bermain. Karena dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Tapi orang beriman, kamu jangan ikut bermain. Boleh nggak bermain, Teh Yunda? Ada nggak bermain yang jadi pahala? Banyak. Main apa, Bu? Main cubit-cubitan sama pasangan, sama suami. Tuh jadi pahala. Tapi kan saya nggak punya suami, gimana jiwa jomblo saya meronta-ronta nih, Teh Yunda? Ya sudah, main sama bapak, perhatikan bapak, bikinin kopi bapak, kan gitu. Jadi pahala. Apalagi Bu, main yang jadi pahala, main lari-larian sama pak suami, pernah nggak, Bu? Sudah kagak, Teh Yunda, encoknya kumat, ya. Apalagi Bu, ngapain lagi? Bercanda sama pasangan kita. Itu semuanya permainan yang dibolehkan dan berpahala. Banyak sekali. Silahkan bermain, asalkan permainan itu tidak melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang lebih berharga daripada dunia ini. Kayak kata Ustadz tadi, kecuali dunia ini kalau ditimbang cuman seperti sebelah sayap nyamuk, nggak ada harganya. Makanya kalau kata Ustadz Abdul Somad, mohon diingat, kalau kau tak dapat dunia, kau tak usah sedih. Kalau kau tak dapat dunia ini, kau tak usah kecewa. Karena yang tak kau dapat itu cuman setetes. Ya, kalau kau dapat, nggak perlu berbahagia karena yang kau dapat cuman setetes. Kalaupun tak kau dapat, tak perlu kau sedih karena yang tak kau dapat itu pun cuman setetes. Kenapa harus sedih? Ya tapi kan Teh Yunda enak sih jadi orang kaya. Betul. Allah tahu kok harus menitipkan kekayaan kepada siapa di antara kita. Allah yang paling tahu isi hati kita, betul nggak ibu-ibu? Allah lebih tahu kenapa dititipkan kekayaan kepada si A, kenapa tidak kepada si B. Allah masih lihat si B belum siap dititipi kekayaan karena hatinya masih dipenuhi oleh harta. Ingat, kita hanya akan diuji oleh apa yang paling kita senangi. Yunda dan Koko senang sekali sama anak-anak. Alhasil, qadarullah diujinya dengan keturunan. Itu betul adanya, Bu. Kita hanya akan diuji oleh apa yang paling melekat di hati kita. Yang paling melekat harta, pasti ujiannya di harta. Pasti ujiannya di ekonomi. Yang paling bucin, ya perbucinan, yang paling melekat pengen nikah, ya Allah Teh Yunda. Udah gak kuat kuliah, kan gitu. Hati-hati, bisa jadi lama nikahnya, mohon maaf ya.
Ya, kenapa? Lepaskan kemelekatan tentang jodoh, perbucinan itu, lepasin. Ya, jangan sampai malah Allah lambatin. Makin nggak kepengen nikah dan makin fokus mempersiapkan diri untuk nikah, insya Allah cepet nikahnya. Catat. Ya, hati-hati, Allah akan menguji kamu terhadap apa-apa yang paling melekat di hatimu. Tujuannya apa? Karena Allah tidak senang diduakan oleh apapun. Allah cuman pengen jadi satu-satunya di hati kita. Sepakat ibu-ibu? Sepakat, karena sudah mulai ngantuk dan sudah mulai punya kerjaan sendiri ibu-ibu. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak. Kalau ada yang mau ditanyakan, Yunda kembalikan kepada moderator ataupun MC. Terima kasih banyak ibu-ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan pertama, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya alhamdulillah bersyukur sekali bisa mengikuti majelis itu pada hari ini. Pertanyaan saya, terdapat dalam surah Al-Rum ayat 30 Allah menjelaskan Fa'atim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi fatarnasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Di situ Allah menjelaskan bahwa hadapkanlah wajahmu kepada Allah. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah, kepada agama Allah, fitrah Allah. Allah menciptakan fitrah itu. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan terhadap fitrah itu. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, bukankah Allah telah menanamkan fitrah di dalam diri kita, yaitu adanya keislaman? La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan. Namun, mengapa masih ada agama selain agama Islam? Dan Allah telah menjelaskan tidak akan ada perubahan terhadap fitrah itu sendiri. Namun kenyataannya mengapa masih ada agama lain? Apakah mohon penjelasannya? Satu lagi pertanyaan, seperti tadi yang Teh Linda jelaskan bahwa ilmu dulu terus amal. Terkait ini, di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 dijelaskan, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Maka bertakwalah kepada Allah, maka engkau akan diberikan ilmu. Sedangkan di beberapa ayat dijelaskan bahwa kita lebih mendahulukan ilmu dulu, kemudian amal. Jadi sebenarnya maksudnya ilmu dulu, kemudian kita bertakwa. Jadi sebenarnya yang mana perlu untuk kita dahulukan? Apakah takwa dulu kemudian kita berilmu, atau ilmu dulu kemudian kita bertakwa? Nah, bagaimana hubungan antara kedua ayat ini? Apakah ada pertentangan antara ayat yang menjelaskan takwa dulu baru ilmu, atau ilmu dulu kemudian tidak bertakwa? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yuk satu-satu yuk. Pertama kita ke Ar-Rum dulu ayat 30. Ar-Rumnya juga sama, surat ke-30. Bismillah. Di situ, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Pertama, yang saya tahu, memang agama yang berasal dari Allah cuma satu, Islam. Yang lain, mohon maaf, yang di live jika misalkan ada yang bukan muslim, bukan dari Islam, bukan dari Allah. Sehingga Nabi juga menjelaskan, betul, sesuai dengan Ar-Rum ayat 30 itu, manusia itu terlahir fitrahnya bertauhid. Orang yang ateis saja pas jatuh dari lift, dia berkata, oh my god, god yang mana? Katanya ateis. Ya, tapi lalu nanti lingkungannya dari orang tuanya kah atau siapanya, akhirnya ada pemahaman yang lain. Tapi tidak merubah fakta bahwa agama yang datang dari Allah itu cuma satu. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah Muhammad SAW, agamanya satu, Islam.
Tapi ya ketika akhirnya ada yang tidak mengetahui, terus akhirnya dia menyebarkan lagi sendiri, akhirnya ada paham-paham yang lain. Tapi bukan berarti jadi semua itu agama yang datang dari Allah, enggak. Dari Allahnya kan cuma satu. Ya. Jadi kalau misalkan disebut fitrah Allahnya itu adalah tentang keislaman yang tadi tentang ketauhidan, tetap itu. Tinggal akhirnya ada yang mau jalanin atau enggak begitu kan, ada yang mau ngamalin atau enggak gitu kan. Sehingga bukan berarti dengan sekian banyak agama apakah semua agamanya dari Allah, enggak. Kita yakin yang dari Allah cuma satu, Islam doang. Tapi yang satu yang lain-lainnya silakanlah, lagi rame itu perbincangan antara Kodonditan sebetulnya dari dulu ya, dari zaman Dr. Zakir Naik atau bahkan gurunya lagi Syekh Ahmad Didat ya. Oh, udah kelihatan itu bahwa yang mana datang dari Allah, mana yang akhirnya sudah dikumpulkan, diubah dan yang lain-lain ya. Kita tidak perpanjang bahasan itu karena memang sudah selesai bahasannya ya. Itu yang kami ketahui. Sisanya kalau mengenai tafsir ayatnya lebih lanjut, maka di kitab Fadilatul Amal disebutkan oleh sang musannif bahwa untuk menafsirkan tafsir Al-Quran itu minimal seorang tersebut harus menguasai 15 disiplin ilmu, nahwu, shorof, asbabun nuzul, tentang hadisnya, tentang bahasa Arabnya dan lain-lain. Nah, saya belum menguasai semuanya, maka yang dijawab tadi cuma jawaban yang disambungkan dari lisan guru yang lain. Yang saya tahu tetap dari Allah cuma satu ya, Islam. Kalau ada yang lain bukan dari Allah. Ya tinggal kita ikutin, mau ikutin yang dari Allah atau ciptaan Allah, ya udah ikutin dari Allah aja ya. Jadi itu dia satu ya. Terus tadi yang selanjutnya surat Al-Ahzab disebutkan ya. Al-Ahzab ayat 21 itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah itu penutup dari Al-Baqarah ayat 282 ya, yang tentang hutang piutang yang paling bawah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah kamu kepada Allah, maka nanti Allah akan ajarkan ya. Kita kutip hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, sahabat Nabi, ketika beliau ditanya kepada oleh sahabat-sahabat yang lain atau tabi'in pada bertanya kepada Ibnu Umar, bagaimana cara Nabi itu ngajarin kalian? Maka salah satu jawaban beliau adalah, kami diajarkan iman dulu sebelum Al-Quran ya, iman dulu sebelum Al-Quran. Karena ya di Al-Quran itu ada ilmu, tapi kalau tidak didampingin iman, maka nanti dia tidak bisa bertambah, malah bisa jadi mempertanyakan dan yang lain-lain. Tapi kalau sudah ada iman, Al-Quran akan semakin menguatkannya. Sehingga yuk mari kita lihat aturan tentang ilmu. Kan kita ilmu belajar fikih dan yang lain-lain ya. Oh itu kan fikih baru adanya di Madinah. 13 tahun pertama di Mekah, tauhidan, hari akhir, kiamat, akan dihisab, perbuatan dipertanggungjawabkan, dan lain-lain. Sehingga itu menjadi penguatan. Terus apakah jadi bentrok? Apakah jadi ilmu dulu, baru adab, dan sebagaimana macamnya? Yang pertama, jelas, dasar, makanya rukun Islam yang pertama itu jelas harus ada iman dulu. Karena dengan dorongan iman, dia akan mau menuntut ilmu. Ketika kita bicara ilmu, nanti bahasannya berbeda. Ilmu itu yang kami yakini bukan tidak ada kaitannya dengan kecerdasan, IQ dan yang lain-lain. Kami benar-benar meyakini bahwa ilmu itu bisa dikuasai, nggak ada kaitannya sama IQ. Tapi tergantung sang pemilik ilmu mau nggak nitipin kita ilmunya. Apa cara kita untuk meraih Allah? Adab, ningkatin takwa. Karena ketika akhirnya sudah bicaranya iman, dia akan ngedorong kepada ketakwaan tadi. Takwa penjelasannya gimana? Paling umum, ngelakuin yang Allah perintah, atau juga tidak ingin melakukan yang Allah larang. Tapi beberapa sahabat bahkan ada yang berbeda. Abu Hurairah contohnya. Iman itu seperti engkau jika berjalan, di depanmu banyak duri dan lubang, lalu engkau menjadi tahu mana yang harus kuinjak pelan-pelan, karena tahu ini buruk, mana ini jalan. Sehingga akhirnya dia bisa tahu selamat dari segala mara bahaya tersebut. Banyak definisinya. Tapi semuanya seiring, berjalan beriringan, yang didasari dari iman itu tadi ya. Sehingga akhirnya dari iman tersebut akan mendorong ketakwaan. Dengan meningkatkan takwa, Allah akan rela untuk mengajari kita. Adapun dan tadi ya, orang punya waktu, punya kegiatan sama, tapi ada yang waktu luangnya digunain untuk nambah takwa benar-benar, sama ada yang udah yang lain kan sunnah, yang penting yang wajib aja. Terus dia belajar hal yang sama, bisa jadi yang ningkatin takwa Allah mudahkan untuk belajar lebih dalam, sehingga akhirnya nanti baru menjadi amal. Kenapa? Karena kalau misalkan tidak diamalin ya rugi.
Sedangkan kita dengan adanya iman dan takwa kan nggak pengen ada kerugian. Sehingga misal contoh ya, kita tahu hadis ini misalkan, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu lebih baik daripada seluruh dunia dan seisinya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 725. Maka kalau kita tahu hadis itu tapi seumur hidup nggak pernah sholat qobliyah subuh, sama aja. Ibarat keledai ngangkat sekarung buku. Bukunya manfaat bagi manusia, karena si keledai nggak ngerti bukunya, apalagi ngamalin, ngerti juga nggak jadi manfaat tuh keledainya, nggak jadi sarjana, nggak jadi pinter, ya. Nah, sedangkan kita kan keledai, sehingga akhirnya dengan tahu ilmu itu dia pengen agar semuanya itu jadi amal soleh, jadi kebaikan, jadi nilai di sisi Allah. Maka yang saya yakini tidak ada yang bertentangan ya, karena toh semuanya belajar ilmu apapun, ilmunya bagus. Perintah kita tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimat. Udah gitu, ketika akhirnya menuntut ilmu, dia pengen jadi ketakwaan, karena pasti jadi amal soleh, nurut apa yang disuruh Allah. Ilmunya pasti pengen jadi kebaikan, makanya diamalin. Untuk mendapat ilmunya, gimana cara Allah mau rela nitipin ilmunya? Dengan adab kita merayu, ke guru ada adabnya, ke sama pelajar ada adabnya, bahkan ke kitab-kitab ada adabnya. Jadi ya saling bersambung satu persatu. Tapi diawali dari ya iman dulu, sebagaimana Ibnu Umar menjelaskan. Dulu gimana sih Nabi ngajarin kalian? Iman dulu sebelum Al-Quran. Karena kalau sudah ada iman, beda. Kita sama sahabat sama-sama nawar kan. Contoh, Abdullah bin Amr bin Al-As, anaknya Amr bin As nanya, aku mau puasa, kata Nabi, ayamul bid. Aku masih bisa, ya udah Senin Kamis. Masih sanggup lebih banyak, ya udah Nabi Daud puasa sehari, puasa enggak. Terus sampai meninggal. Masih bisa lebih, gak ada yang lebih baik dari itu. Ya, sama kan nawar, tapi nawarnya ke atas. Kita kalau nawar ke bawah, qobliyah subuh ya, nggak apa-apa kan kalau nggak dilakuin seumur hidup, nggak apa-apa. Oh ya udah, nanti bangunin saya pas qomat aja ya. Sama-sama nawar bukan? Ya, maka ya udah, dengan adanya iman itu manusia tuh nggak jadi kayak robot. Karena kalau sudah adanya iman, ingin melakukan sesuatu yang lebih daripada yang seharusnya. Ya, maka Allah alam bisawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya dan ada kebaikan. Ditambahkan jika insyaallah. Mau curang, nggak mau nyontek kalau pas ujian, itu teh selama 3 tahun, 5 bulan atau 4 tahun kamu berkuliah, kamu sedang beribadah selama itu. Nggak ada yang sadar kan kuliah itu ibadah? Ya, kalau kata Ustadz Hanan Ataki, bisa nggak pas kuliah kita main, karena kita juga pengen main Teh Yunda, namanya masa-masa main kan gitu. Bisa. Gimana supaya main kita jadi ibadah? Maka mainlah di tempat-tempat yang manfaat. Misal contoh sederhana, majelis ilmu. Bisa nggak kita main di majelis ilmu? Bisa. Suka nonton nggak? Suka. Kalau selama ini mungkin nontonnya yang enggak. Sekarang coba nonton sirah, ya. Bagaimana kisah perjuangan Umar bin Khattab, bagaimana Khalifah Utsman, bagaimana Abu Bakar. Bisa diganti nggak? Bisa. Tinggal cari saja media-media yang tidak melanggar syariat, kamu tetap bisa main dan itu jadi pahala. Apalagi Teh Yunda, bentuk aku masih pengen main, masih pengen jalan. Oh, kamu teh suka jalan-jalan, kamu teh suka traveling. Bagaimana supaya traveling kamu jadi ibadah? Yang pertama, niatnya ingin memberitahu dunia bahwasannya bumi Allah ini sangat luas. Kamu jabarkan kepada dunia, itu menjadi dakwah untukmu. Kamu buat vlogmu isinya apa? Menyebarkan tanda-tanda kekuasaannya Allah. Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3-nya. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dengan channel YouTube punyamu, kamu bisa memberitahu orang lain tentang kebenaran, saling mengetahui tentang kesabaran dan lain sebagainya. Apapun dalam hidup ini bisa jadi ibadah. Yang kuliah benar, pengen niatnya bahagiain orang tua, nggak neko-neko, lurus saja, itu pun bisa jadi ibadah. Ya, tapi nggak asik Teh Yunda, nggak bisa hahaha. Oh, kamu pengen hahaha. Sekarang kan sudah banyak kajian-kajian kepemudaan yang nggak serius amat, betul nggak?
Datang ke situ, charge imanmu. Pulang kamu bahagia, kamu happy, kamu jadi pengen beramal soleh lagi. Banyak sekali. Kalau dulu singkat cerita, waktu zaman Yunda kuliah, bagaimana sih cara Yunda tetap gaul, tapi juga tetap mengkaji Islam, intensif, dan berkesinambungan? Ya sudah, kuliah benar, lurus, niatin buat ibadah. Sambil kuliah, sambil terus taat kepada orang tua. Birrul walidain tetap jalan, telepon orang tua. Kalau kita sambil kerja kuliah, ada rezeki lebih kirim sama orang tua. Pulang kuliah ngapain? Di weekend kita hadir kajian, kita ikut komunitas, yaitu menjadi circle kita, sehingga kita memiliki circle yang positif. Ya, itu membuat kamu lebih hidup daripada kamu cuman kupu-kupu, kuliah pulang. Ya, jadi khairun nas anfahuhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak manfaatnya. Makin kamu banyak manfaat, makin insya Allah itu menjadikan setiap apa yang kamu kerjakan bernilai ibadah. Ya, mungkin terakhir sebagai penutup sebelum mungkin Ustadz ingin menambahkan, dulu waktu zaman Yunda kuliah yang selalu Yunda jadikan motivasi itu Teteh, Quran surat Muhammad ayat 7. Intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan Allah akan meneguhkan kedudukannya. Masih kuliah bingung mau ngapain? Udah, ayo dakwah, ikut komunitas Islam yang positif, mengkaji Islam sedari dasar sampai nanti bertahap naik. Kalau punya kesempatan bisa berdakwah, dakwahkan. Ya kalaupun nggak bisa, di belakang layar tak jadi masalah. Yang penting kita ikut mensupport jalan dakwah ini, ikut menjadi manfaat bagi yang lain, insya Allah. Itu dengan begitu insya Allah kita pengen ibadah bisa dengan apapun. Ya, Teteh, semangat ya yang kuliah. Yang penting niatnya tadi apa? 2 kunci ihsanul amal, amalan yang terbaik. Yang pertama niatnya ikhlas, kuliah karena Allah. Yang kedua caranya benar, jangan nyontek, jangan curang, jangan pacaran, lurus saja. Bismillah. Insya Allah 3 tahun setengah, 3 tahun 2 bulan, 4 tahun itu kamu sedang beribadah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin saya nggak ada yang mau ditambahkan. Nanti kalian ditutup dengan doa. Ya udah cukup berarti ya, yang dari Tayunda aja, istilah. Yang bertanya anak muda, saya mah anak tua. Dadah, nanti bisa lanjut di kajian selanjutnya. Kita izin karena menjelang akan Jumatan, kita tutup dengan doa sama-sama. Mohon ridhonya, kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak. Silakan yang punya hajat masing-masing pun disuarakan, dalam hati Allah pasti mendengarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Berkahi siapapun yang menjadi wasilah diadakan majelis ini ya Allah. Berkahi siapapun yang telah hadir di majelis ini. Izinkan kami pulang dalam keadaan dosa-dosa kami sudah Engkau ampuni ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridha-Mu. Jadikan setiap malam kami bisa bersujud menyembah-Mu, mendirikan salat tahajud ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridha-Mu saja ya Allah. Dan kami berkumpul di sini juga ingin memohonkan padamu ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah.
menangkan mereka dari kejahatan, kezaliman Zionis Israel laknatullah ya Allah. Hancurkan musuh-musuh Islam. Kami yakin cepat atau lambat Islam akan Kau menangkan ya Allah. Namun kami mohon jadikan siapapun yang Kau tentukan harus wafat di sana, seluruhnya syahid dan husnul khatimah ya Allah. Kami iri dengan keimanan mereka ya Allah. Kami seringkali gelisah hanya masalah perkara rupiah, sedangkan mereka sedang bersimbah darah hanya untuk menggapai jannah ya Allah. Ya Allah, izinkan kami bisa berkontribusi maksimal untuk saudara-saudara kami dengan harta kami, dengan yang kami suarakan, dengan doa-doa kami. Mohon terima amal kami ya Allah meski amat sangat kurang. Mohon terima amal kami meski jauh dari kata sempurna, dan jangan biarkan kami wafat dalam keadaan tobat kami belum Kau terima ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa-dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Anugerahkan juga kepada kami pasangan yang solih solihah. Anugerahkan kepada kami keturunan yang solih solihah. Hafizah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Berkahi dan muliakan orang tua kami ya Allah. Terima amal solihnya, ampuni segala dosanya, angkat tinggi derajatnya, dan izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi mereka ya Allah. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih udah yang dirahmati Allah, kakak-kakak. Mohon maaf lahir batin atas segala kurang dan salahnya. Seluruhnya datang dari diri kami. Tolong dimaafkan dan dinasihati. Jika ada kebaikan pasti dari Allah, dan mari kita bersyukur kepadanya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.